Aku tak pernah tahu kapan dan di mana petualangan besarku akan dimulai. Aku hanya memiliki kaki-kaki kecil yang setapak demi setapak membawaku mengalami kehidupan. Begitu juga dengan keberadaanku di sini. Di suatu tempat, di ujung sebuah bukit, sebuah dusun yang mungkin masih tersembunyi dalam peta. Di dusun ini, semoga aku dapat belajar lebih banyak mengenai kehidupan. Namaku Lukfi Raharasi. Aku senang bepergian, mengunjungi banyak tempat, mengenal lebih banyak orang. Inilah petualangan besar yang akan kujalani. Perjalanan yang kutempuh cukup jauh. Tujuh jam naik mobil dari Makassar ke Majene. Kemudian dilanjutkan perjalanan darat selama 3 jam dari Majene ke ibu kota kecamatan Malunda. Dari Malunda, aku naik ke dusun di atas perbukitan Bututala. Selain sepeda motor, kendaraan lain tidak bisa naik ke bukit. Lanjut. Jika membawa banyak barang, kita bisa menyewa mobil off-road. Masyarakat setempat menyebutnya oto. Tolongin om. 45 menit yang menantang dari Malunda ke Bututala. Jalanan aspal yang rusak, bebatuan, jalan tanah yang berlumpur dan terus menanjak. Beberapa kali oto miring dan nyaris jatuh. Hingga akhirnya sampailah aku di Bututala. Aku seorang guru SD. Inilah sekolah tempat aku mengajar. SDN 33 Bututala. Setelah meraih gelar sarjana pertanian dari Universitas Gadjah Mada, aku mengikuti program Indonesia Mengajar. Karena pilihan itulah aku berada di sini, di depan wajah-wajah mungil ini. Bersama mereka, aku akan menjalani petualangan besarku.
Aku mengajar di kelas 5. Tetapi murid-muridku adalah gabungan dari 2 kelas. Karena hanya ada 5 ruang kelas di sekolah kami, siswa kelas 5 dan 6 belajar bersama. Murid-muridku 8 orang saja. 1 orang baru saja pindah ke Kalimantan. Selasa dia berangkat ke Kalimantan. Lalu hari ini dia sudah turun kah? Sudah turun ke Talalereng? Sekarang buku detik-detiknya dibuka. Siswa kelas 6 3 orang, Bambi, Uceng dan Rizal. Sisanya 5 orang murid kelas 5, yakni Hasnan, Sultan, Nurfadila, Rida dan Irfandi. Aku biasa mengajar 1 materi pelajaran untuk 2 kelas ini. Aku melihat kemampuan mereka hampir sama meskipun duduk di kelas berbeda. Karena fasilitas pelajaran di sekolah minim, aku harus menemukan ide supaya materi pelajaran dapat kutransfer dengan cara menyenangkan. Kan materi pelajaran kelas 6 ada tentang kerangka. Sedangkan untuk sekolah di sini alat peraganya masih terbatas, sehingga kami harus membuat kerangka manusia sendiri supaya anak-anak lebih mengenal kerangka manusia. Mari kita sudah membuat kerangka manusia. Kerangka manusia dari kertas ini adalah hasil karya murid-muridku. Anak-anak saya bagi kelompok, saya bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang karena muridnya 9 kan. 3 kelompok terdiri dari 3 orang, ada yang bertugas sebagai model tulangnya. Nanti teman-teman yang lain mencetak, menggunting, dan memotong, lalu menempel. Sekolah tempat aku mengajar sangat sepi. Jumlah murid seluruhnya hanya 52 orang. Mereka berasal dari 2 dusun yang bertetangga, Dusun Bro Angin dan Dusun Bututala. Jumlah gurunya juga tak banyak. Karena jauh dari rumah, seringkali beberapa guru tak datang ke sekolah. Hanya para guru yang tinggal di dusun yang selalu aktif mengajar. Selain aku, ada juga Ibu Marjan, guru honorer tamatan SMK. Bu Marjan mengajar di kelas 2. Kalau yang ini, Pak Sandi guru PNS, putra asli Bututala. Ada pula Pak Nasarudin, kepala sekolah baru yang juga selalu rajin datang ke sekolah. Tidak bisa dipungkiri Pak, karena ini ada saja hal-hal yang membuat mereka tidak datang, termasuk faktor cuaca. Karena ketika musim hujan Pak, saya sendiri Pak kalau musim hujan biasa simpan di sana motor, saya sambung jalan kaki ke sini Pak. Ada sebuah persegi panjang 3 dari 125 sama dengan. Karena terbatasnya jumlah guru, kami sering menggabungkan anak-anak dari 2 kelas dalam 1 ruangan. Bagiku yang penting anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar, untuk memperoleh pendidikan yang baik. Kesamaan hak terhadap pendidikan sih. Bagaimanapun ya seperti yang IM selalu katakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah utang dari setiap anak bangsa Indonesia. Dan di sini saya melihat bahwa banyak anak yang itu sebenarnya mampu, banyak anak yang sebenarnya itu cerdas. Namun hanya kesempatan dan kondisi yang membuat mereka tidak terfasilitasi untuk itu. Misalnya mungkin semacam infrastruktur atau fasilitas pendidikan, serta keberadaan sebagai tenaga pengajar itu sendiri. Hari ini kita mau nyanyi-nyanyi dulu lagunya Syukur. Masih ingat?
Ya, coba kita mau nyanyi lagunya dulu syukur. 1, 2, 3, mulai. Hari hatiku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia. Ya, sekarang kita akan belajar SBK tentang membuat kincir angin sederhana. Namun karena di kelas 4 belum datang gurunya, Bapak akan ke sebelah dulu ya. Jadi kalian tenang dulu di kelasnya. Assalamualaikum. Ya, sekarang karena di kelas 3 juga tidak ada gurunya, maka kita mau pindah ke dalam. Kita akan bergabung dengan kelas 3, tapi jangan ya, bisa sekarang kita boleh pindah ke sebelah satu-satu. Pak Sandi menerapkan pembelajaran kreatif di kelas. Ia jarang memanfaatkan jam istirahat di sekolah. Sebab seringkali harus mengajar paralel di kelas 3 dan 4. Aku gegele, maksudnya selamu. Jadi hari ini bawa semua alat atau tidak? Ya, hari ini kita akan berkelompok. Ya, kita akan kerja kelompok. Jadi kita akan membuat kincir angin sederhana dari kertas. Biasanya digabung seperti ini, tapi biasa juga kalau misalnya matematika dipisah karena otomatis misalnya kan ujiannya kalau digabung sangat susah, jadi tingkat kesulitan soalnya berbeda. Kalau tidak digabung ya habis memberikan pelajaran di sebelah, masuk lagi kelas 3. Begitu juga di kelas 3 setelah selesai masuk di kelas 4. Pak Sandi menjadi PNS sejak tahun 2011. Ia menyelesaikan strata 1 pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Terbuka. Diukur situ. Seharusnya setelah diangkat sebagai PNS, Pak Sandi ditempatkan di Lombang. Namun, karena butuh tala kekurangan guru, ia diminta mengajar di sini. Di 3 nanda ya bilang. Ukur salah nama tanda salah. Ya, yang saya rasakan sangat bisa dibilang kelelahan sekali karena ya, misalnya setiap hari seperti ini ya, bagaimana ke depannya kan kita di sini mengejar targetnya siswa seperti apa. Jadi kalau misalnya tiap hari seperti ini ya tidak bisa dibayangkan ke depannya seperti apa. Tapi karena ini harus dijalani ya, apapun yang terjadi kita harus menjalani ini deh. Niat yang baik. Ya, saya di sini akan berjuang semaksimal mungkin supaya anak-anak di sini bisa mengikuti jejak saya, bisa cepat setidaknya bisa S1 semua. Seperti itu supaya ada yang menggantikan saya nanti ke depannya. Melihat Pak Sandi, aku merasa telah menemukan sebuah lentera. Atau mungkin satu lilin kecil saja. Semoga semangat pengabdiannya bisa menyalakan lebih banyak lilin, membagikan cahaya kepada anak-anak butuh tala.
Pagi selalu damai di Bututala. Mentari yang datang di sela bukit berselimut awan menambah keindahannya. Jauh di atas bukit, sebagian kecil warga Bututala membangun pondok-pondok untuk mengolah ladang dan berkebun. Ini adalah kediaman Pak Usman. Bersama istri dan anak-anaknya, Pak Usman tinggal di kebun ini. Ia membuka ladang padi dan menanam bibit pohon coklat. 3 putri Pak Usman bersekolah di Bututala. Salmia yang tertua duduk di kelas 4, Sasmita kelas 3, serta Saskia kelas 1. Putra bungsunya, Wira, belum bersekolah. Biasa aku bilang, jangan masuk sekolah kalau ndak buat kamu jalan, dia ndak mau, dia marah-marah dia kalau ndak pernah sekolah. Kalau dia mau sekolah dia, ya ndak apa-apa. Kalau namanya kamu masih kuat ya, oke lah. Setiap hari, Salmi bersama 2 adik perempuannya naik dan turun bukit untuk bersekolah. Perjalanan ke sekolah dari pondok mereka cukup jauh, sekitar 3 km. Anak-anak ini selalu mengajarkan kita tentang semangat yang jujur. Bagi Salmi, Sasmita dan Saskia, kehidupan mungkin selalu sesegar angin semilir yang menyapa pepohonan di bukit. Sekarang buka, buku hariannya dibuka. Kenapa? Di mana tidak kau bawa kah? Mana yang ibu berikan waktu itu? Sudah? Ayo kalian tulis kemarin apa yang kalian lakukan. Sudah? Uceng? Sejak mulai mengajar di Bututala, aku membagikan kepada 8 muridku masing-masing 1 buku harian. Aku meminta mereka menorehkan apa saja yang mereka alami atau rasakan. Kemudian menceritakannya di kelas. Sekarang tidak apa-apa dibaca. Tidak, dibaca saja di tempat ya. Dan saya ingin bapakku terus di sini supaya ada yang kasih aku uang untuk ditabung ke Ibu Lutfi supaya aku bisa membeli keperluan di sekolah. Makanya saya menabung terus supaya saya bisa membeli baju SMP dan celana. Yang juga sih. Cerita mereka penuh warna, tentang bagaimana mereka hidup sebagai anak dusun, tentang keluarga mereka, cita-cita dan keinginan mereka, serta pengalaman senang maupun sedih. Dari situ aku tahu bagaimana karakter mereka masing-masing. Di rumah inilah Uceng tinggal bersama kakaknya. Uceng sebenarnya berasal dari Bambangan, desa di kaki bukit. Ia anak bungsu dari 14 bersaudara. Aku tahu banyak mengenai kehidupan Uceng dari cerita yang ia tulis di buku harian. Uceng pindah ke Bututala tahun lalu saat masih kelas 5. Ibunya meninggal ketika Uceng masih balita. Sementara ayahnya sudah terlalu tua, sehingga sang kakaklah yang mengasuhnya. Kalau cita-citanya Uceng enggak tahu, tapi kalau kakaknya, kalau
cita-citanya kakaknya sampai kuliah nanti. Nggak tahu jurusan apa dia ambil. Yang jelasnya kakaknya yang di Kalimantan ini sementara cari uang, bilangnya mudah-mudahan bisa Uceng sampai kuliah saya bisa biayai dia. Seringkali Uceng tidak masuk sekolah. Ia harus membantu sang kakak mencari kemiri untuk tambahan uang sekolah. Uang hasil menjual kemiri ditabung padaku. Di buku hariannya, Uceng menulis tabungan itu akan dipakai untuk membeli seragam SMP. Uceng bercita-cita menjadi guru. Saya mau buat rumah yang besar. Dan juga saya mau bahagiakan kedua orang tuaku. Dan juga saya mau cita-citaku terkabul. Makanya saya sholat terus. Ini adalah kali kedua anak-anakku mendapatkan kiriman surat dari murid-murid pengajar muda di pulau lain. Pertama dari Lampung, dan kali ini dari Pasar, Kalimantan Timur. Setiap anak mendapat satu surat. Aku meminta mereka membaca dan membuat balasannya. Dengan memiliki sahabat pena, anak-anakku belajar cara-cara menulis surat. Mereka juga membina jaringan pertemanan antar pulau. Sudah selesai dibaca semua? Banyak yang bisa dikenalkan, misalnya ternyata di luar sana ada Sumatera. Di sini Sumatera dilihat dari asal surat, dari Kalimantan. Kemudian kemarin sempat juga dapat kartu pos dari Swiss dan Tunisia. Kemudian habis itu anak-anak mengenal begini loh bentuk kartu pos, mereka tahu perangko, mereka senang. Intinya mereka senang mendapat surat, mereka senang membalas surat dan mengharapkan balasan kembali. Mereka pernah membuat surat balasan untuk sahabat-sahabat di Tulang Bawang Darat, Lampung. Anak-anak sangat senang menerima surat ini. Mereka membaca dulu surat dari Pasar, lalu membuat balasannya. Aku membebaskan mereka berkreasi, membuat surat balasan semenarik mungkin. 1 jam berselang, aku meminta mereka membacakan surat balasan yang sudah mereka tulis. Halo, apa kabar? Nama saya Budiono, biasa dipanggil Uceng. Tapi aku juga mau ke Inggris, doakan ya. Semoga sampai ke Inggris nanti ya, amin. Aku selalu terkejut dengan cara Uceng membawa diri. Hari ini, dari semua surat, hanya Uceng yang berani menuliskan ingin ke Inggris. Tak dapat dipungkiri, ada anak-anak yang istimewa di hatiku. Dan anak itu adalah Uceng. Setiap hari aku berjalan kaki sekitar 500 meter melewati jalan setapak antara 2 dusun. Rumahku berada di ujung dusun Baroangin. Sementara sekolah berada di ujung dusun Bututala. Saya tidur kakak di malam. Untung kakak tidak keluar. Kakak jangan di rumah Bapak Mira kemarin. Saya? Iya.
Jadi, perjalananku pulang pergi sekolah melintasi semua rumah warga 2 dusun ini. Ini adalah bangun ruang karya murid-muridku. Sengaja dibuat dengan ukuran kecil supaya mudah ditempel dan digantung di kelas. Cari angka yang rapat, jangan yang renggang, yang 1 sampai 30. Bisa dilihat? Ini karena saya melihat mereka punya penggaris. Mereka belum bisa pakai penggaris, tidak tahu guna angka-angka itu. Jadi di sini saya ingin mengajarkan bahwa angka itu juga mengukur. Nah, karena itu ya untuk supaya lebih agak menyenangkan, membuat bangun-bangun ruang kubus balok Risma. Ketika pertama kali mengajar anak-anak ini, mereka sama sekali tidak tahu apa fungsi penggaris. Sebagian besar menggunakan penggaris hanya untuk bermain atau memukul temannya. Dengan mengajari mereka membuat kubus atau bangun ruang lain, aku mengenalkan satuan panjang. Hari ini kebetulan saja seorang guru honorer kembali masuk mengajar. Namanya Satriani. Ia mengajar di kelas 1. Usia siswa yang duduk di kelas ini sebagian besar belum memenuhi standar. Para orang tua di Bututala memasukkan anak-anak mereka bahkan sejak masih berusia 4 tahun. Salah satu alasannya karena ketiadaan taman kanak-kanak. Satriani hanya memiliki ijazah SMP. Ia baru lulus tahun lalu. Karena sekolah kami kekurangan guru, ia diajak menjadi pengajar. Kan dipanggilkan, bukan kita sendiri ya. Berusaha aja sih, lagian kasihan juga sama anak-anak. Ini nggak ada yang ngajarin. Ya aku bilang sama yang panggil tuh bilang ya, itu ya aku cuman tamat SMP aja toh, ya cuman pengen aja mengembangkan, pengen anak-anak maju toh, ya untuk sementara gitu. Ya rasanya ya gimana ya, deg-degan terus gimana, kayak merasa ini nggak bisa aja, cuman ya berusaha lah. Makanya aku pilih anak-anak yang ini kan dibawa. Pikir ya, kalau kayak kelas 6 itu kadang anaknya nggak bisa diatur, apalagi kan kita masih kayak sebaya begitu. Satriani sebenarnya ingin sekali melanjutkan sekolah ke SMA. Sayang, ia harus menunda dulu sementara waktu. Karena kebetulan kemarin pas daftar SMA, kakak juga tiba-tiba ini praktek kan, jadi ya butuh biaya banyak. Ya ini, aku bilang lebih baik aku yang tinggal daripada kakak kan yang sudah di ambang pintu toh. Pengen sih lanjut, cuman ya keluarga ndak mendukung. Satriani sadar, tingkat pendidikannya masih sangat kurang untuk menjadi guru SD. Namun ia telah mengambil peran, ikut melunasi janji kemerdekaan, mengajar anak-anak di dusunnya sendiri.
Tari saman adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang pernah kuadakan di sekolah. Saya pikir tari saman itu sedikit lebih mudah karena saya lihat di SD lain, beberapa SD itu mereka bisa. Dan saya pelajari agak sedikit lebih mudah daripada tari-tari yang lain. Namun sayang, setelah beberapa kali latihan, kegiatan ekskul tari saman terhenti. Berapa kali latihan? Sekitar 2-3 kali. Tapi saya sedikit give up ya. Karena anak-anaknya sedikit sulit diatur, mereka dari usianya masih terlalu kecil. Ketika diajak menari, ada yang ribut, ada yang berkelahi, ada yang menangis, macam itu. Sehingga bahkan diajari bergerak tari saman yang menurut saya mudah, masih agak sedikit kesulitan. Mereka kesulitan itu. Ya, aku kesulitan mengatur anak-anak saat berlatih menari, sehingga ekskul ini terhenti. Usia mereka masih terlalu belia. Jika di daerah lain banyak anak SD berusia di atas rata-rata, di Bututala justru berbeda. Kebanyakan murid-muridku yang berusia 9 atau 10 tahun sudah duduk di kelas 5 atau 6. Aku belajar dari kejadian tari saman, bahwa perjalananku di sini bukan melulu tentang cerita inspiratif kesuksesan seorang pengajar muda. Aku hanya seorang guru biasa. Aku menimba pelajaran dari tiap kegagalan untuk menjadikan aku lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak. Sunardi adalah kampion lokal Bututala. Pemuda yang visioner dan aktif dalam banyak kegiatan. Ia menjadi ketua remaja masjid di dusun, terlibat dalam kelompok tani, hingga PNPM di Desa Lombang. Begitu mengenal Sunardi, aku langsung mengajaknya menjadi guru mengaji di dusun. Aku percaya bahwa Sunardi dapat menjadi pelopor bagi pemuda di lingkungannya. Sunardi cukup beruntung. Ia termasuk sedikit dari generasi muda Bututala yang bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Saat ini Sunardi kuliah di salah satu universitas di Kecamatan Malunda mengambil jurusan komunikasi. Sunardi sempat ragu ketika aku mengajaknya berpartisipasi dalam Forum Indonesia Muda. Awalnya sih agak ragu, terbenak dalam bisa nggak ya ilmu kita yang kita miliki di sini, di kampung, di desa, akan bersaing dengan orang-orang yang tinggal di kota. Pergi ke Jakarta masih merupakan impian yang mustahil bagi warga dusun. Ibu terus-terus memberikan motivasi terhadap saya bahwa tidak ada yang tidak bisa selama mimpi itu masih realistis. Jadi akhirnya 2 malam kemudian saya pun mengambil keputusan bahwa saya harus yakin bahwa saya akan ikut tim. Sunardi akhirnya menjalani proses seleksi. Ia menulis esai tentang kehidupannya sebagai anak dusun, keberhasilannya, dan kegagalannya. Waktu pendaftaran kami mendaftarnya kan harus via internet. Nah itu karena di sini tidak ada internet, maka kami turun ke tempatnya Tala, salah satu pengajar muda di Sendana. Di sana kita online, kemudian saya sama Nardi ke sana, kemudian dia sendiri yang melakukan registrasi. Saya hanya mengajari karena melihat sustainability. Seandainya kalau cuma saya yang mendaftarkan, maka besok kalau ada kegiatan-kegiatan semacam ini akan terputus. Iya, dari Sulawesi Barat ada 4 yang mendaftar dan dia satu-satunya perwakilan Sulawesi Barat yang lolos. Aku merasakan kebanggaan yang luar biasa. Anak muda dari dusun kecil dapat berdiri sejajar dengan saudara-saudaranya di daerah lain yang lebih jauh merasakan kemajuan pembangunan. Mereka atau orang-orang tua yang ada di kampung sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa saya lolos gitu. Mereka pun disitulah mereka percaya bahwa kita pun mampu, walaupun kita berada di dusun sekalipun, yang penting kita berusaha
dan betul-betul berdoa, insya Allah akan tercapai. Ya, saya ingin membuktikan kepada masyarakat di sini, khususnya kepada orang tua anak, supaya mereka bisa betul-betul mendorong anaknya untuk betul-betul menuntut ilmu. Jangan sampai putus sekolah, jangan sampai mereka berpikir bahwa berpendidikan sama non pendidikan akan berkebun juga. Jadi saya akan memberikan motivasi atau dorongan kepada orang-orang tua yang ada di sini. Sunardi menjadi pemuda Butuh Tala pertama yang bisa menembus langit ibu kota negaranya, Indonesia. Ia mewakili Sulawesi Barat dalam kegiatan Leadership Building Forum Indonesia Muda ke-14 di Jakarta. Sunardi menjadi bukti bahwa semua anak Indonesia sama, yang membedakan hanya keadaan. Setiap hari sebelum masuk kelas, aku mengumpulkan anak-anak. Apel pagi rutin ini dibuat untuk mengabsen jumlah siswa yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain itu, aku juga memeriksa kerapihan dan kebersihan mereka. Kancingkan bajunya. Naiko. Sini. Ambil sampah 20, sampah plastik. Siswa yang berkuku kotor dan panjang diberi sanksi memungut sampah. Setelah apel pagi, anak-anak masuk ke kelas masing-masing. Tutala. Spirit Club. Sore ini, murid-muridku bertanding sepak bola. Mereka menjamu lawan dari SD tetangga, yakni SD 25 Lombang, tempat rekanku Alvino Yulian mengajar. Ini adalah pertandingan sepak bola mini, sebab pemain dari tiap tim hanya 7 orang. Lapangan kecil ini ramai dipenuhi warga yang hendak menonton. Jarang sekali pertandingan persahabatan antar sekolah diadakan di Butuh Tala. Anak-anak bermain cukup bagus, meski akhirnya mereka harus mengakui keunggulan kawan-kawan mereka dari Lombang. Murid-murid Alvino memenangkan pertandingan ini dengan skor 9-5. Dusun Butuh Tala dan Bero Angin terletak di Desa Lombang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Butuh Tala dan Bero Angin awalnya satu dusun. Karena jumlah warga bertambah banyak, dimengkarkan menjadi 2 dusun. Jumlah kepala keluarga dari 2 dusun ini tak lebih dari 70 kakak. Perkampungan warga di 2 dusun ini baru terbentuk pada awal 1990-an. Hampir semua warga adalah pindahan dari desa di wilayah perbukitan yang lebih tinggi, yaitu daerah Ulu Manda. Ya, awalnya kita dari Ulu Manda. Pada saat itu tahun 1989, kita di atas itu dikena banjir. Akhirnya harta kita ya dibawa sama air. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus pindah.
Warga dusun sebagian besar bekerja sebagai petani coklat. Selain coklat, warga juga menanam kemiri. Kemiri dan coklat hasil panen warga biasanya dijual di Makassar. Namun sayang, penghasilan dari kemiri dan coklat dirasa warga masih sangat kurang. Sehingga sebagian warga merantau ke Kalimantan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Murid-muridku juga banyak yang berpindah ke Kalimantan. Tapi ada juga masalah ketika orang tua merasa penghasilan di sini kurang hingga mereka harus pergi ke Kalimantan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Ketika mereka pergi ke Kalimantan, maka anak-anaknya pun dibawa serta. Ketika anaknya dibawa serta, otomatis di sini tidak tidak sekolah. Ketika dibawa Kalimantan belum tentu anak-anak itu sekolah. Ada yang sekolah menumpang, tapi ada yang justru malah membantu orang tuanya atau hanya di rumah saja, tidak melanjutkan sekolah. Seperti warga dusun lainnya, bapak ibu angkatku juga bekerja sebagai petani. Mereka memiliki kebun coklat di dekat rumah. Penghasilan mereka dari perkebun memang tidak seberapa. Namun aku patut bersyukur mereka mau menerima kehadiranku dalam kesederhanaan mereka. Karena itu Bu Guru selalu ku bilangi, pokoknya biar berapa tahun di sini Bu, yang penting terima saya apa adanya. Aku satu kali saja membantu ibu berladang. Setelah itu mereka melarangku bekerja. Biasanya Pak Dianu di dapur biasa ngobrol sama anaknya kan. Ibu Lupi juga bagaimana caranya masak Pak, Bu. Ibunya juga ya lihat saja begini kan. Nah lihat saja. Jadi suatu saat kami ke kebun sama maknya, dia masak ikan. Enak juga masakannya. Tapi tidak dibolehkan sama mamanya untuk memasak Pak. Kecuali kalau mamanya sibuk atau tidak ada di rumah, terpaksa masak mie apa saja. Meski hidup sederhana, aku bangga pada Bapak Sapri dan Ibu Salmia. Semua anak mereka melanjutkan sekolah, meski jarak SMP dan SMA jauh sekali dari dusun. Berterima kasih sekali sama Ibu Lupi karena sudah mendidik saya punya anak, menghormati orang tua, artinya dengan adik-adiknya kan di rumah sudah mulai juga menghormati orang tua, jadi saya berterima kasih sekali sama Ibu Lupi nanti. Tapi mudah-mudahan keduanya Pak, kalau Indonesia pemerintah masih mengharapkan Bu Tutala ingin maju Pak, insya Allah Indonesia Mengajar harus ditempatkan lagi di Bu Tutala ini. Sore ini, pelangi tersenyum di atas langit Bu Tutala. Ia seakan turut larut dengan keceriaan anak-anakku, membuncah harap, melantunkan nada-nada di Bukit Senyap. Dan di titik zenit ini, di puncak Bukit Senja Bu Tutala, aku memandang mata cinta yang berbinar terang. Aku merasakan desir darah bahagia mengalir tenang. Mendengar gelak tawa bocah-bocah bernyanyi riang. Mereka melukis semangat yang tak dapat lekang. Aku ingin mereka menjadi cahaya lentera. Seperti Sunardi, semoga setiap mereka bisa menjadi penerang bagi Bu Tutala. Penerang bagi Indonesia, cahaya bagi dunia.